Bagaimana sih sejarah berdirinya cafe ini? Awalnya ya, kalau mau cerita sejarahnya ya agak lucu sih Mbak. Soalnya awalnya itu kan aku bangun bisnis ini waktu aku sama suami itu tuh masih pacaran. Aku tuh sebenarnya dokter, jadi terus suami itu dia di teknik sipil, jadi nggak ada yang nyambung semua tentang bisnis ini gitu. Cuman kan waktu itu aku kerja nih di rumah sakit, terus dia juga di proyek. Terus habis itu kan namanya pacaran kan pasti memikirkan untuk kedepannya menikah ya Mbak ya. Nah ketika menikah itu kita pengennya aku sama dia sih sama-sama mungkin pengennya yang nggak jauh-jauh gitu. Jadi kalau misalnya aku nanti kerjanya di rumah sakit, seenggaknya dia juga kerjanya nggak yang jauh juga. Kayak di proyek kan kita nanti waktunya ketemu juga susah kayak gitu ya. Akhirnya kita mikir atau kita buka bisnis aja ya, karena kita dasarnya tuh sukanya nongkrong, aku sama suami itu sukanya nongkrong. Ya udah kenapa nggak kita coba aja bikin kafe. Beberapa terpaan ada orang yang bilang kayak maksudnya emang bisa jalan ya kalau 1 tahun nanti bangkrut gimana, pasti ada lah orang-orang yang bilang kayak gitu. Cuman kita ya udah kita konsisten aja, terus kita ya nekat juga sih awalnya kayak gitu. Strategi apa yang digunakan cafe ini untuk menarik pelanggan? Ini kan awalnya rumah ya Mbak ya, rumah. Jadi kita juga nggak bisa men-setting ini. Sebenarnya ambience-nya juga udah dari sananya kayak gini kan. Jadi kita menyesuaikan aja gimana caranya anak muda bisa masuk. Karena biasanya kan kalau joglo gitu kan konsepnya orang tua ya mikirnya ntar jualnya mungkin dikiranya jahe atau apa kayak gitu ya. Cuman kan kita nggak mau gitu loh. Jadi 2023 Februari itu satu kali aku opening undang influencer. Terus ketika itu kita memang membludak. Jadi itu apalagi kan aku baru opening terus membludak. Akhirnya aku mikir nggak bisa nih aku ngundang influencer lagi karena aku takut ada komplain. Waktu itu karena membludak ada komplain yang makanannya lama, terus habis itu minumannya lama gitu. Jadi aku mikirnya ya udahlah aku apa ya istilahnya marketingin sendiri, nggak lewat influencer lagi tapi dari mulut ke mulut kita konsisten rasanya, terus kita inovasi menunya, terus mungkin dari Instagram kita sendiri kayak gitu. Bagaimana cafe ini membedakan diri dari kompetitor lain? Kalau misalnya kita ngopi di tempat lain, itu menunya nggak basic juga sih, macam-macam ya. Cuman aku pengen menonjolkan di sini kita punya mixologi, menu yang mungkin nggak semua kafe punya. Jadi dia basicnya kayak minuman lucu-lucu gitu. Terus habis itu kita lebih ke banyak makanan berat juga, karena kan mungkin nggak semua kafe banyak makanan beratnya gitu ya. Jadinya customer kita yang kesini mayoritas ya Mbak ya 80-90% pasti ada nasinya. Jadi itu penjualan kita yang paling keras tuh sebenarnya di nasi. Kita juga nggak expect kalau orang ngopi itu sama nasi gitu. Biasanya kan cuma snack aja gitu ya. Kalau di sini orang ngopi pasti ada makan nasinya sama snacknya gitu. Jadi mungkin itu yang bedain kita sama beberapa kafe di sekitar sini ya. Aku nggak bilang di seluruh Indonesia. Cuma mungkin di sekitar sini kita lebih banyak ke menu makanan berat sama variasi minuman. Apakah kafe ini memiliki standar operasional dalam melayani pelanggan? Iya, kalau SOP sebenarnya aku sama suami memang lebih ketat kita. Mungkin lebih ketat daripada kafe-kafe lain, tapi ya nggak tahu juga sih, karena kan kadang staffku juga yang bilang ya Mbak ya. Jadi kalau kita itu yang pertama yang SOP kita yang beda sama tempat lain itu ketika terlambat. Ketika terlambat itu kan kafe lain biasanya potong gaji ya. Kalau di tempatku nggak potong gaji ya, karena aku memang nggak mau mengurangi jatah gajinya mereka. Cuman gimana caranya biar mereka tuh jerah? Ternyata mereka tuh jerah dengan cara ketika terlambat, walaupun itu 1 menit, 2 menit itu konsekuensinya itu harus bersih-bersih. Jadi dia kalau masuk pagi, malamnya dia harus balik untuk bersih-bersih. Gitu, jadi ngeringanin bebannya anak yang kerja malam, tapi dia jadinya jerah kayak, aduh nggak mau terlambat lagi, aku nggak mau terlambat lagi karena capek kayak gitu. SOP-nya lebih ke kedisiplinan juga. Kalau kita kan kontraknya setiap 6 bulan perpanjang. Alhamdulillahnya mayoritas mereka ini udah dari kita awal buka, jadi udah mau 2 tahun sama kita. Cuman kan memang ada ya namanya sirkulasi staff itu pasti ada ya sirkulasinya, maksudnya ada yang resign, ada yang masuk. Nah itu ketika misalnya kita kontrak 6 bulan itu kalau misalnya mereka keluar sebelum kontrak itu ada penalti gitu. Jadi kita memang sedisiplin itu agar yang lainnya juga mentaati, terus habis itu kerjanya juga enak. Maksudnya ketika ada, karena di dunia F&B itu sangat sering kayak tiba-tiba staff itu tiba-tiba nggak masuk kerja kayak gitu tuh sering. Nah, jadi kita harus punya kontrak itu tadi biar apa nggak membebani yang lain. Jadi ketika dia nggak masuk, tiba-tiba dia hilang, tiba-tiba dia resign, itu nggak membebani temennya yang di sini. Kayak gitu sih SOP-nya, yang lainnya sama aja. Maksudnya dari segi apa namanya masuknya atau apa kayak gitu. Media apa saja yang digunakan untuk promosi cafe ini? Untuk media promosinya kita baru Instagram aja, belum punya TikTok juga, nggak ada. Karena aku handle sendiri Mbak sama suami, jadi kita bener-bener nge-handle sendiri untuk apa namanya ke staff itu kita juga terjun langsung. Terus habis itu untuk media juga, tapi aku tetap hiring kayak fotografer, videografer, kita tetap ada dari luar. Cuman untuk pengelolaan tuh anak-anak sendiri, maksudnya adminku sendiri, jadi nggak yang apa namanya mungkin kalau untuk video TikTok dan lain-lain masih belum ada sih kita, jadi cuman Instagram aja. Bagaimana sistem perekrutan dan pelatihan karyawan di kafe ini? Untuk perekrutan itu kan kita kan tadi yang perpanjang kontrak setiap 6 bulan sekali ya. Jadi aku 1 bulan sebelumnya misalnya ada yang resign, berarti di bulan kelima itu kita udah buka lowongan kerja. Biasanya aku bukanya di Jobstreet atau di lowongan-lowongan yang ada di Instagram. Misalnya kayak Loker Sidoarjo, Loker Surabaya kayak gitu.
Terus nanti kita panggil dia untuk interview. Biasanya kalau sekali daftar itu banyak banget mbak. Kalau yang daftar itu untuk waiter saja aku kemarin buka lowongan ada 90 orang yang masukin lowongannya. Cuman kan itu kita harus saring dulu ya, maksudnya harus pilih-pilih dulu nih sesuai apa enggak, kan ada batas usia maksimal. Karena ada yang daftar juga udah umur 35, 39 ada juga gitu. Jadi kayak aku harus saring-saring dulu batas usia, terus habis itu rumahnya di mana. Karena kan aku juga carinya kalau bisa yang deket-deket sini biar nggak memberatkan dia ongkosnya kayak gitu. Terus kalau misalnya pulangnya malam itu biar bisa kayak aman aja kayak gitu sih. Terus nanti kita interview, kalau misalnya nggak cocok ya kita buka ulang di job street. Kalau misalnya udah ada yang cocok ya udah kita lanjut untuk training. Untuk training aku itu 1 bulan, tapi selama masa training tetap dapat gaji tuh. Jadi cuma masa trainingnya aja, artinya dia nggak bisa dilepas sendiri, nggak bisa nge-shift sendiri gitu, harus diawasi. Bagaimana KFK Negara dapat mempertahankan kualitas kopi? Untuk mempertahankan kualitas kopi, yang jelas ini kan kita kan dari beberapa supplier ya mbak ya. Jadi kalau kualitasnya itu sebenarnya aku mintanya itu yang fresh coffee. Jadi kita order setiap 5 kilo. Kan kadang ada orang yang mau nandon 20 kilo atau gimana, itu aku nggak mau karena aku pengennya fresh gitu. Karena kan dalam 1 bulan ini aku bisa 25 kilo kopi mbak. Jadi kalau misalnya aku nandon 25 kilo itu takutnya nanti yang bagian bawah-bawahnya itu kurang fresh atau gimana. Jadi dari yang istilahnya pabriknya aku mintanya dikirim setiap 5 kilo aja. Jadi setiap 1 minggu kan udah muter baru lagi gitu. Terus untuk berbeda mungkin dengan kafe lain juga, aku sering ngambil biji-biji kopi yang dari kayak produksinya yang dari Jakarta, Bali, Jogja kayak gitu. Jadi biar orang yang tahu kopi itu juga oh ya enak ya kayak gitu. Inovasi apa yang dapat dilakukan KFK Negara pada menu untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik produk? Kalau inovasi sebenarnya datengin ke developer menu. Jadi selama ini tuh ada nggak yang namanya develop menu, kayak dia chef, dia barista, itu yang memang dia bisa mengolah menu baru. Jadi dia memang punya inovasi, nanti kita datengin ke dia. Jadi kayak kita tanya, mas aku mau bikin menu tentang misalnya kayak western atau apa, nanti dia bikinin, terus habis itu nanti kalau kita cocok kita beli. Itu juga ada. Jadi banyak caranya bisa beli, atau kita juga ikut kayak seminar-seminar gitu. Karena mungkin karena anak-anak di sini udah lama ya, jadi udah paham karakterku sama suamiku pengennya kayak gimana. Jadi mereka kadang cari-cari sendiri. Kayak ada menu yang namanya misoa, terus itu tuh kreasinya mereka sendiri. Jadi mereka ngajuin ke kita, mbak ini aku ada menu ini, gitu cocok nggak? Kalau cocok, oke kamu tak kasih bonus kayak gitu sih. Jadi biar mereka semangat. Bagaimana KFK Negara dapat merancang business plan yang jelas dan detail? Juga kalau untuk bisnis plannya ya, yang jelas kita pertama laporan keuangan itu aku setiap hari, pasti setiap hari. Pertama dari yang kasir itu closing sehari 2 kali ya. Jadi pergantian shift itu akan selalu closing dan mereka harus laporan langsung ke, atau enggak misalnya ada aku lagi di luar kota ya mbak ya, jadi nanti ke PIC-nya nanti ke aku. Jadi untuk laporan keuangan per hari itu pasti wajib 2 kali. Setelah itu pasti ada yang namanya pembukuan kan. Jadi aku kan ada admin, jadi adminnya nanti merekap pembukuan itu selama 1 minggu. Jadi dia yang merekap pengeluaran untuk belanja. Jadi kayak misalnya kebutuhan kitchen ya, kayak misalnya beras, dori, ayam dan lain-lain, itu kan nota-nota kan ada di dia juga. Itu nanti dia yang merekap untuk pengeluarannya. Terus habis itu sama pemasukannya nanti setiap 1 minggu nanti kita cocok-cocokan sih di sini. Maksudnya dia laporan sama aku, keluar pengeluarannya segini mbak, pemasukannya segini. Terus nanti setiap bulan pun kita globalin lagi. Jadi kita biar balance gitu. Jadi kalau yang per hari itu memang cuma laporan pendapatan aja. Kalau misalnya seminggu itu laporan pengeluaran sama pemasukan. Kalau misalnya 1 bulan diglobalin aja per bulan. Memang kita seenggaknya itu kita punya catatannya gitu. Jadi bulan ini kita lebih dapat berapa daripada bulan lalu kayak gitu. Terus untuk sistem keuangan juga aku 1 pintu ya mbak. Jadi aku nggak hire accounting atau apa. Jadi semuanya aku. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan transfer ke misalnya supplier ayam ya aku langsung gitu. Jadi untuk pengeluaran langsung jelas, maksudnya udah pasti oh ya ini memang keluar segini kayak gitu. Kalau evaluasi tim itu kita setiap sebulan sekali. Tapi setiap hari kita ngelakuin namanya evaluasi harian. Jadi setiap kan aku kan ada shiftnya kan. Kalau hari normal ya maksudnya selain puasa ini itu bukanya jam 9 sampai jam 10 malam. Mereka itu shift pagi sama shift sore ketemu di jam 2 siang. Jadi kita evaluasi harian setiap jam 3 sore itu kita kumpul semua di sini. Terus laporan. Jadi kayak di kitchen hari ini apa kendalanya, terus di bar apa kendalanya, waiters apa kendalanya, terus habis itu hari ini yang kurang bahannya apa kayak gitu sih. Jadi langsung dievaluasi. Ketika aku sama suami juga punya unek-unek, maksudnya kok anak-anak kebersihannya kurang atau apa ya, langsung disampaikan di situ. Atau enggak kalau misalnya aku sama suamiku nggak ada ya kita bilang sama PIC, mas tolong kamu sampai ini. Jadi setiap hari, karena awal buka itu aku ngelakuin evaluasi itu cuma seminggu sekali, tapi aku ngerasa nggak ada maksudnya kurang greget mereka, maksudnya jadi kurang disiplin gitu. Akhirnya aku nggak apa-apa deh, ini kayaknya harus setiap hari. Karena kadang kalau misalnya ada satu orang yang punya kesalahan ya, ketika kita nggak ngelakuin evaluasi itu tuh yang lainnya tuh jadi ngelakuin kesalahan itu juga gitu loh. Jadi akhirnya kita floorkan aja di setiap evaluasi setiap hari, kita ingetin istilahnya kayak kebersihannya gitu. Jadi nggak evaluasi yang marah-marah, enggak sih, nggak pernah juga gitu yang marah-marah, cuma evaluasi cuma ngingetin aja kayak mas kebersihannya. Kalau perubahan
Bagaimana Chef Kanagara menanggapi perubahan kalau tren perubahan tren konsumen dan itu cara sebenarnya kalau di beradaptasi? sini tuh nggak begitu kerasa ya Mbak. Aku juga nggak tahu perubahannya gimana karena awalnya itu kan aku mikirnya buka kafe itu biasanya yang datang kan anak muda ya. Tapi di sini tuh lebih banyak, maksudnya kalau dibandingkan itu 60%-nya yang udah dewasa, istilahnya maksudnya orang kerja, ibu-ibu yang nganter anaknya sekolah gitu. Jadi pasar kita lebih ke orang kerja kayak gitu. Jadi mungkin kalau orang kerja itu kan agak monoton ya, misalnya nggak yang mengikuti tren banget gitu. Jadi mereka tuh cuma lebih ke yang oh tempat ini makanannya enak, terus habis itu mungkin kerja harganya juga sesuai, nggak terlalu mahal, terus mungkin tempatnya nyaman itu sih. Jadi aku kalau misalnya mau ngejar tren nggak terlalu sih Mbak, karena aku mikirnya yang jangka panjang aja, maksudnya percuma kalau misalnya ngikutin tren sekarang tapi nggak semuanya suka juga. Jadi aku mempertahankan kualitas yang ada aja. Sejauh mana Chef Kanagara menerapkan teknologi dalam operasional dan pemasaran untuk mendukung strategi bisnis? Kalau pemasarannya sih mungkin aku masih kurang ini ya Mbak, maksudnya kadang itu orang yang datang ke sini tuh mereka influencer kan kadang kita nggak tahu ya, tiba-tiba kadang viral di TikTok juga pernah gitu. Cuman kalau yang dari pihak kita aja mungkin aku lebih tetap kayak cari fotografer atau videografer tadi yang bisa sesuai sama konsep kita, ngefoto juga ambience-nya kayak gitu untuk di Instagram. Cuman nggak tahu kalau kedepannya kita bakalan ada di TikTok juga mungkin ya. Cuman anak-anak di sini kalau di TikTok itu kan lebih cenderung kitanya, maksudnya staffnya itu kan harus yang aktif atau gimana gitu ya. Cuman di sini mereka udah fokusnya udah kerja gitu. Jadi kadang buat itu tuh mereka gak ada waktunya. Jadi aku untuk kayak misalnya media sosial sampai sekarang masih fokusnya di Instagram. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Chef Kanagara dalam bisnisnya dan bagaimana mengatasinya? Kalau tantangan terbesar ya Mbak, waktu rasanya sih waktu awal buka ini, karena kan di perumahan ya, di perumahan otomatis kan kita sebenarnya, apalagi nih perumahannya itu banyak yang sepuh-sepuh, maksudnya memang usia pensiun gitu. Jadi mereka mungkin butuh ketenangan gitu ya. Dari yang dulu rumah ini nggak pernah ada yang nempatin, atau mungkin di daerah sini juga nggak ada, kecuali di jalan raya kan banyak ya. Kalau di daerah sini kan emang nggak ada. Jadi kita tantangan terbesarnya adalah perizinan dari warga setempat sih. Jadi awal tuh kita juga istilahnya sowan ke rumahnya satu persatu minta izin. Terus kita juga berjanji nggak akan yang sampai bikin keributan. Maksudnya kita memang sekedar kafe, makanya kita nggak pernah ngundang live music atau apa gitu, karena ya mungkin ada beberapa orang kayak kan kafenya sudah rame ngundang, tapi kita lebih baik nggak, daripada kita nanti malah ditutup sama warga sekitar ya gitu. Jadi kita lebih baik nggak ngundang kayak gitu. Terus habis itu kalau kita udah dapat izin ya itu, tapi dengan syarat nggak bisa terlalu rame, terus tutupnya juga jam 10, kecuali bulan puasa ini ya. Bulan puasa ini kita diizinin sampai jam 12. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.